Pemirsa, kembali bersama Asep Tapip dalam ngopi di PJTV Jabar Pisan ya. Kita lanjutkan bagaimana misi Islam dalam mengelola ekonomi ya, atau bagaimana misi ekonomi dalam Islam. Kita lanjutkan masih bersama Pak yang memiliki Komara ya. Silakan Pak Irwan lanjutkan, tadi baru satu ya. Iya. Misi yang kedua. Ya, misi pertama itu. Okay. Jadi tadi jadi riba itu salah satunya bunga itu menciptakan uang maya, Pak Asep. Jadi uang yang tiba-tiba ada tanpa ada pondasi landasan yang kuat. Sehingga nanti uang yang dicatat itu banyak, tapi uang realnya sebutnya sedikit. Nah, itu yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara uang real dengan uang yang tercatat atau yang disebut uang yang beredar lah. Nah, sehingga ketidakseimbangan ini ya bisa dibayangkan. Uang yang tercatatnya banyak, uang yang realnya sedikit, sehingga begitu diambillah oleh nasabah lah gitu kan. Di catatannya ada 1 juta, padahal di banknya ada 100.000. Nah, terjadilah penyesuaian nilai mata uang. Yang harusnya 1 juta, adanya 100. Jadi diturunkan tuh nilai mata uangnya. Di sana terjadi penurunan nilai mata uang. Nah, itulah kata Allah, betul-betul itu ditegaskan bahwa riba itu nggak boleh. Dalam surah Al-Baqarah sudah jelas 275 kan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhi segala macam riba gitu. Haram riba. Termasuk bunga gitu kan. Nah, tapi ini malah diberlakukan. Ya udah, rusak perekonomian dunia gitu. Nah, Islam itu misinya itu, Pak. Memperbaiki itu ya. Jadi yang pakai riba itu ekonomi kapitalis mungkin ya? Kapitalis. Kapitalis itu ada sejarahnya. Riba itu, bunga itu kenapa diberlakukan, ada sejarahnya. Jadi seperti apa? Ekonomi Islami mah tidak ada riba gitu. Nggak ada, dipastikan tidak ada. Nanti kita lihat di pengelolaan dana secara Islam seperti apa. Tapi ingin bertambah. Gitu. Jadi ya harus bertambah emang. Betul. Namanya orang dagang masa harus ada untungnya gitu kan. Ya gitu. Dan memang itu diperintahkan kan. Untuk orang jadi kaya kan perlu. Betul. Wajib kaya kan. Wajib ya. Kalau nggak kaya berarti dosa. Oh iya. Kalau nggak kaya berarti nggak bisa berbagi yang banyak gitu ya. Oke, jadi misi pertama itu apa tadi, bagaimana menghilangkan segala jenis bentuk ribawi. Salah satunya bunga. Ya, kalau itu di bank konvensional gitu ya. Maka masukkan jadi bank syariah. Yang membedakan kan hitung-hitungannya sama dihitung kan? Ya, dihitung kan, tapi ada nanti kita lihat. Ujungnya bukan bunga namanya. Bukan bunga, betul. Ada mungkin bagi hasil atau namanya apanya, nanti kita bahas selanjutnya. Terus ada misi lain selain tadi menghilangkan riba. Nah, ini misi yang kedua ini Pak, saya mengembalikan standar mata uang itu ke emas dan perak. Dinar dirham. Dulu dinar dirham, gitu. Kenapa harus begitu? Karena emas perak itu punya pondasi kuat. Iya, tidak pernah berubah, tetap aja bernilai. Itu salah satunya. Nah, sekarang kan standarnya sekarang uang di seluruh dunia itu kan dolar. Devisanya dolar sekarang. Sedangkan dolar untuk saat ini suatu mata uang yang sudah tidak punya kekuatan. Dulu sejarahnya kenapa menginduk ke dolar? Karena memang dolar dulu itu diperkuat oleh cadangan emasnya. Sehingga 3 dolar itu bernilai 1 on emas. Jadi kalau kita punya 3 dolar emas, itu bisa ditukar dengan 1 on emas. Gitu. Nah, kalau sekarang enggak, dimulai tahun 1971 itu konversi antara emas dan dolar itu sudah dihilangkan. Jadi sekarang dolar itu tidak punya kekuatan secara finansial. Sehingga kalau dolar turun, semua pasti turun. Nah, sayangnya seluruh dunia masih ya sebagian ada yang menginduk ke dolar, termasuk Indonesia, sehingga sangat rapuh. Seolah-olah kita memegang, kalau kita ingin jatuh nih, memegang rumput ya yang tidak punya akar yang kuat, sehingga ya kalau rumputnya jatuh ya kita ikut jatuh.
gitu. Nah, tapi kalau berstandarkan emas dan perak itu nggak akan hancur, nggak akan turun nilai mata uangnya gitu. Karena emas juga mahal sekarang kan. Dan itu adalah betul. Itu contoh Nabi dulu kan. Nabi itu bukan hanya standar emas, tapi Nabi itu membuat uang itu dari emas dan perak. Dan itu terbukti Pak Asep. Zaman Nabi pernah membeli ayam 1 dirham. Sekarang kita bisa membeli ayam dengan kualitas bagus masih dengan 1 dirham juga. Gitu. Jadi artinya nilai 1 dirham 14 abad yang lalu dengan 1 dirham sekarang itu sama nilainya. Artinya apa? Sebetulnya bukan harga yang naik, tapi nilai mata uang kita yang rapuh, yang senantiasa akan mengalami penurunan. Oke, jadi karena itu riba dan tadi distandarkan pada bukan emas dan perak. Oke, jadi yang kedua misinya mengembalikan ya standar itu tidak lagi pada mata uang atau currency, apalagi fiat money itu kan. Currency salah satu negara lah pula gitu ya. Jadi di situ ada dominasi satu negara kan kepada negara lain. Jadi tidak ada equal ya. Nah, maka Islam hadir untuk memperbaiki itu ya. Dan itu sampai hari ini belum terjadi ya. Oh belum, masih. Makanya ini misi ini yang paling berat. Oke, dan memang orang juga sekarang tidak membeli emas untuk arah transaksi, tapi ya, membeli tapi emas sekarang untuk tabungan. nanti kita di berikutnya ya ada beberapa yang sudah mulai seperti Perancis, Spanyol itu sudah mulai. Oke. Tidak semuanya dolar. Nah, kita bicarakan nanti bagaimana misi tadi sudah terlaksana atau belum di muka bumi ini ya di segmen berikutnya. Yang mau lewat silakan.